Bab 2117. 6 melawan 1. Di pegunungan dan hutan, beberapa awan asap membubung ke langit. Itu adalah sinyal yang dibuat khusus oleh Sekte Gunung Hijau. Andre juga mengangkat kepalanya dan melihat, dan segera mengerti bahwa orang yang berada di hutan saat ini adalah penjaga Lilia Yuga dari Sekte Gunung Hijau. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Tahan. Dia menghunus pedangnya, matanya terbelalak. Ketika kembali, aku secara pribadi bersujud untuk meminta maaf kepada mereka. Dia meminta maaf karena telah menyinggung para penjaga ini sebelumnya. Bunuh. Dia berteriak. Dan pada saat yang sama, gerbang Sekte Gunung Hijau. Penatua Agung memegang tombak dan berdiri di bawah pintu, seperti penjaga gerbang, dan tidak ada yang diizinkan masuk. Doni Hugo terengah-engah, mulutnya robek, dan darah menodai pergelangan tangannya menjadi merah. Rambutnya sedikit berantakan, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Aku tidak pernah mengira kamu bisa begitu kuat. Doni Hugo mencibir, memandang tetua agung itu. Sayangnya, meski kamu begitu kuat, bagaimana? Bisakah kamu menghentikan kami menghancurkannya? Tetua agung tidak berbicara. Orang-orang di sekitarnya sudah setengah mati. Bahkan mantan muridnya yang paling dibanggakan pun tewas dan banyak yang terluka. Kecuali dua lainnya yang dia latih sendiri, yang lain telah kehilangan efektivitas tempur mereka. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan satu orang, yaitu dirinya, menghalangi semua orang. Ada langkah kaki. Tetua agung masih tidak mengubah wajahnya, menyaksikan para tetua dari 6 sekte besar bergegas, dia hanya mendengus. Siapa yang berani bertarung? Dia melihat sekeliling, para tetua dari 6 sekte semuanya bersama-sama. Semua orang. Doni Hugo mengambil napas dalam-dalam. Kita tidak perlu bicara dengannya tentang keadilan. Jika melawan satu-satu, aku takut kita benar-benar bukan lawannya. Mari kita maju bersama-sama. Dia tidak mau. Itu buang-buang waktu, dan dia tidak ingin memberi Sekte Gunung Hijau kesempatan. Penatua Agung memang sangat kuat, tetapi 6 tetua sekte besar mereka telah bergabung, 6 orang, dan tidak sulit untuk membunuh Tetua Agung. Selama Anda menerobos gerbang ini, Anda dapat langsung memasuki Sekte Gunung Hijau. Para tetua dari beberapa sekte besar saling memandang, dan mereka benar-benar berencana untuk melakukan itu. Sekte-sekte besar bergabung untuk mengepung dan menekan Sekte Gunung Hijau, tetapi mereka semua tidak membiarkan para tetua agung masing-masing mengambil tindakan. Sekte Gunung Hijau belaka belum memiliki kualifikasi ini, dan itu layak untuk mereka melakukan semuanya dengan cara ini. Semua orang, mari kita lakukan. Ayo kita lakukan. Keberadaan Green Mountain Sekte, pada hari ini, Tetua Agung, sudah cukup bagi Anda untuk melindungi Green Mountain Sekte sejauh ini. Aku menunggu untuk membunuhmu, tetapi masing-masing memiliki minat yang berbeda. Kamu menyerah dan kami tetap mengagumimu. Beberapa tetua semuanya berbicara. Berhenti bicara omong kosong. Penatua Agung meraung, tombaknya menjentikkan, dan tombaknya dipakukan ke tanah dengan keras, membuat tanah bergetar. Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Keenam orang itu bergabung untuk mengepung dirinya sendiri. Apa ada alasan lain yang terdengar tinggi? Bunuh dia. Doni Hugo mencibir, dia bahkan tidak repot-repot berbicara omong kosong. Dia hanya ingin membunuh Tetua Agung dan menghancurkan Sekte Gunung Hijau. Dengan raungan, dia memimpin dan bergegas menyerang, tombak di tangannya tiba-tiba terangkat, dan menusuk langsung ke jantung Tetua Agung. Penatua Agung itu melebarkan matanya, dan juga melambaikan tombaknya, dan bertarung sengit dengan Doni Hugo lagi. 5 tetua lainnya tidak ragu lagi, dan pada saat yang sama mulai mengepung dan menyerang Tetua Agung. Dalam sesaat, pertempuran menjadi sengit.
6 orang mengepung dan menyerang Tetua Agung, bahkan meski Tetua Agung lebih baik daripada mereka, dia juga sudah tua, di mana masih ada cukup darah. Dia sudah bertarung dengan Doni Hugo sejak lama, membuatnya kelelahan saat ini. Bang! Penatua Foxan menggantam punggung Tetua Agung, dan segera mengguncangnya, dan Tetua Agung membuka mulutnya untuk menyemburkan seteguk darah. Boom! Pukulan lain datang. Kali ini tinju Tetua Sekte 8 Pedang mengenai dada Tetua Agung, dengan satu klik, membuat tulangnya patah. Penatua Agung terbang dan berguling-guling di tanah beberapa kali dengan keras. Tapi dia masih memegang tombak dengan erat di tangannya. Bab 2118. Aku bisa membawa 3 nyawa. Penatua Agung. Mata para murid memerah, dan gigi mereka hampir patah karena gemeretak. Mereka tidak pernah tidak berdaya dan putus asa seperti sekarang ini. Mereka menyesal karena mereka tidak bekerja cukup keras, tidak cukup berbakat, dan tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindungi Penatua Agung dan Sekte Gunung Hijau. Sebaliknya, mereka hanya bisa melihat Penatua Agung yang sudah tua melindungi mereka. Jangan ke sini. Penatua Agung mengulurkan tangannya dan menghentikan beberapa murid yang akan segera mati. Kamu tidak bisa mati sebelum aku mati. Mereka adalah masa depan Sekte Gunung Hijau, dan dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi mereka. Bahkan meski mereka ingin mati. Penatua Agung berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan rambutnya berkibar. Dia memegang tombak secara horizontal di satu tangan, berkibar dalam pakaian putih, dengan sedikit tekad di wajahnya. Menghadapi pengepungan 6 tetua, dia tahu betul bahwa dia pasti akan mati, tetapi lalu apa? Siap mati dengan baik. Aku akan mengambil 3 nyawa setidaknya. Tetua Agung tertawa, menyeringai seperti hantu dan arogan. Dia melihat sekeliling, matanya menyapu wajah 6 tetua sekte. Siapa yang akan aku bawa mati? Wajah 6 tetua sekte berubah pada saat yang sama. Mereka tidak ragu bahwa Tetua Agung masih memiliki kekuatan ini, berjuang sampai mati, memang dapat menarik beberapa nyawa. Tidak ada yang ingin menjadi tumbal, dan membiarkan orang lain mengambil keuntungan dari pengorbanan mereka. Semuanya, jangan jatuh ke dalam rencananya untuk menghasut kita bercerai-berai. Doni Hugo mencibir. Dia sudah berada di ujung tanduk, dia hanya menggertak, jangan tertipu. Dia menggoyangkan tombaknya dan berkata, aku akan datang dulu. Dia tahu bahwa Tetua Agung terluka. Itu tidak ringan. Sekarang jangan menunda waktu. Meskipun dia berpikir bahwa tidak ada orang di Sekte Gunung Hijau yang bisa berdiri kali ini, dia tidak mau bahkan memberikan kesempatan seperti itu. Mati. Doni Hugo menikam, dan Tetua segera mengambil tombak untuk memblokirnya. Tetua Agung berteriak, pergelangan tangannya terbelah, darah memercik, tombak itu lepas dari tangannya, tertancap ke tanah, dan bergetar hebat. Memang, dia telah mencapai batasnya. Doni Hugo tertawa. Lihat, dia hanya menggertak, jangan menunjukkan belas kasihan, bunuh dia. Bunuh dia, dan Sekte Gunung Hijau akan runtuh segera. Semuanya di sini milik kita. Segala sesuatu di luar gerbang gunung, ini semua milik kita. Dia mengepalkan tombak di kedua tangan dan menyerang ke arah Tetua Agung, menusuk hati Tetua Agung. Di pupil mata Tetua Agung, ujung tombak seakan semakin besar dan besar, semakin dekat dan dekat dengannya, tetapi dia tidak bisa meningkatkan kekuatan untuk berdiri. Dia sekarat. Aku memang sudah tua. Penatua itu menutup matanya dan tersenyum masam. Berapa umurmu? Bukankah kamu terlalu tua untuk pensiun sekarang? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, dan hati Tetua Agung bergetar. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan sesosok berdiri di depannya. Tebal seperti gunung. Grey Z.
Dia tidak bisa mendengar suara siapa itu. Bajingan ini hampir mati karena marah, dan dia tidak akan pernah melupakan suara ini. Boom! Ada suara keras, dan tanah berdebu. Donnie Hugo berteriak, dan tombak di tangannya terbang dan pecah menjadi dua bagian. Seluruh tubuhnya berguling-guling di tanah beberapa kali dan kedua tangannya luka. Bahkan tulangnya pun bisa melihatnya. Itu kamu. Donnie Hugo berteriak kesakitan, dengan ketakutan di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa pukulan Grey Z akan sangat menakutkan. Apakah ini masih manusia? Siapa? Para tetua lainnya juga sangat mengubah ekspresi mereka. Mereka melihat gerakan Grey Z, melihat pukulan itu, mengenai tombak Donnie Hugo dengan keras, dan langsung menghancurkan tombak itu. Itu pukulan yang sangat mengerikan. Energinya ini sudah sekuat itu. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa ada master seperti itu di Sekte Gunung Hijau? Grey Z. Donnie Hugo berteriak. Kamu tidak melarikan diri. Hahaha. Penghancuran Sekte Gunung Hijau tidak dapat diubah. Bahkan meski Grey Z ada di sini, bagaimana? Bahkan meski Grey Z kuat dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, bagaimana dengan itu? Dia sendirian, bisakah dia memblokir 6 sekte besar mereka? Itu mimpi. Seharusnya kalian. Grey Z melirik Donnie Hugo, lalu menyipitkan matanya. Aku masih punya banyak tempat di daftarku.